Hola rakan-rakan YouTube, pada video kali ini, kita akan melihat misteri di sebalik manuskrip yang belum pernah dirungkaikan kandungannya. Untuk tahu lebih lanjut, mari kita tonton video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng supaya rakan-rakan semua sentiasa mendapat update video yang terbaru dari channel ini. Di perpustakaan Yale di Connecticut terletak salah satu buku yang paling menarik di planet ini. Disebut manuskrip Voynich setelah pengedar buku langka Poland yang menemukannya semula pada awal abad ke-20. Jilidnya terdiri daripada teks yang dienkripsi yang masih belum dapat diterjemahkan oleh seseorang, sepanjang ilustrasi esoterik yang mencolok. Ada yang melihatnya sebagai tipuan yang luar biasa, sementara yang lain berharap ia akhirnya dapat menunjukkan beberapa kebijaksanaan yang luar biasa. Manuskrip dengan ketebalan sekitar 5 cm, 2 inci, terdiri dari sekitar 240 halaman, kulit lembu, ditutupi dengan teks tulisan tangan dalam bahasa asal yang tidak diketahui. Sebilangan besar halaman juga mengandungi sebaran dan gambar raja idiosinkratik yang tersebar secara liberal. Carbon dating menunjukkan bahwa ia dibuat beberapa lama dalam 4 dekad pertama abad ke-15. Berdasarkan sifat ilustrasi, dipercayai bahwa teks mungkin telah dibahagikan kepada 5 bahagian prinsip: biologi, astrologi, farmasi, ramuan herba dan resipi. Sejarah kepemilikan manuskrip itu merupakan prestasi yang tersendiri. Ketika Voynich menyerahkannya di Italia pada tahun 1912, dia menemukan surat yang menyatakan bahwa Kerajaan Holy Roman Rudolf II, tahun 1552 sampai tahun 1612, pernah membelinya dengan harga 600 dukat, sekitar US $100 hari ini. Ia kemudian menjadi milik George Baresch, seorang alkemis yang aktif di Praha pada awal abad ke-17. Pada tahun 1666, Baresch membawanya ke perhatian Athanasius Kircher, seorang sarjana Jesuit dengan reputasi untuk menguraikan bahasa kuno. Kircher mahu membelinya, tetapi Baresch enggan menjual. Setelah kematian Baresch, manuskrip ini disampaikan kepada rekannya, Johannes Markus Marci, rektor University Charles di Praha. Dia seterusnya menyerahkannya kepada Kircher untuk diperiksa. Jejak kepemilikan manuskrip ini menjadi kurang hangat sehingga Wilfred Voynich mengambilnya semasa kerja menjual manuskrip ini di Colleghe Romano, Italia. Setelah kematian Voynich pada tahun 1930, ia melalui beberapa tangan lagi sehingga akhirnya disumbangkan kepada Yale pada tahun 1969. Secara umum disepakati bahwa teks tersebut berisi sekitar 170.000 simbol individu, walaupun beberapa teks diberikan secara tidak jelas sehingga jumlah tepatnya tidak dapat dipastikan. Ahli bahasa mencadangkan, bahasa terdiri daripada abjad antara 20 dan 30 simbol utama. Sebilangan besar kriptografer terkemuka di dunia, termasuk pemecah kode terkenal Perang Dunia Pertama dan Kedua, telah menumpukan bertahun-tahun hidup mereka untuk berusaha memecahkan kode tersebut, tetapi sejauh itu tidak berhasil. Oleh karena tiadanya perkembangan dalam menerjemahkan kode tersebut, ada individu yang yakin bahwa tidak ada rahasia yang perlu dihuraikan. Mereka percaya bahasa itu menggunakan gobbledygook, dan bahwa manuskrip itu diciptakan sebagai pembohongan yang dirancang untuk menipu seseorang agar mempercayai bahwa dalam kodenya yang jelas terdapat rahasia besar.
Sama ada ini dilakukan dengan keuntungan keuangan pada zaman pertengahan abad atau hanya karena kegembiraan bermain helah masih lagi dipertikaikan. Walaupun begitu, kecurigaan tetap timbul dalam penerjemahan tersebut. Beberapa ahli bahasa terkemuka juga telah menggunakan analisis statistik untuk mengesan corak dalam simbol yang serupa dalam teks manuskrip itu. Walau apapun hasil terjemahan kod manuskrip ini, ramai yang cenderung menentang idea bahwa teks itu tidak rawak dan tidak bermakna. Oleh itu, pencarian kebenaran akan diteruskan, dan mungkin inilah yang benar-benar memberikan keajaiban manuskrip tersebut.